Pace bene, masih di mea culpa. Di video ini saya mau membagikan sedikit cerita pengalaman hari ini, hari Rabu 15 September 2021. Saya tadi dari rumah sakit di dekat sini memberikan sakramen pengurapan orang sakit kepada seorang bapak. Usianya 60-an tahun. Dia memiliki seorang istri dan dia memiliki seorang putri, anak satu-satunya di tengah keluarga ini. Bapak ini tadi sudah terbaring sakit dan tidak benar-benar sadar lagi, dalam arti tidak bisa memusatkan perhatian, tidak lagi melihat saya. Dan istri dan putrinya ada di sampingnya menemani. Sayang sekali saya tadi sudah melihat bahwa tempat tidurnya tidak pakai pembatas dan dikatakan bahwa bapak itu sempat jatuh dari tempat tidur. Apakah karena sedang tidak dijaga atau karena sedang meronta, saya tidak tahu persis. Apa sakit bapak ini? Sakit bapak ini adalah tumor hati. Badannya mulai menguning dan ada sedikit luka di bagian leher. Dalam pengurapan orang sakit biasanya kita pastor akan membawa air suci, juga membawa minyak untuk pengurapan orang sakit, dan juga akan membawa hosti komuni kudus kepada si sakit dan kalau ada kepada si penjaga. Tapi kenyataannya tadi bapak itu tidak lagi cukup sadar dan tidak lagi bisa diminta untuk membuka mulut untuk menyambut komuni. Maka yang menyambut komuni adalah keluarga, istri dan anak putrinya. Oke, untuk saya ini menjadi pengalaman pengalaman spiritual. Mungkin saya kurang pintar juga menyampaikannya dalam cerita, tetapi dengan melihat peristiwa itu saya melihat ternyata tiba waktunya seseorang mengalami peristiwa semacam ini. Transisi dari kehidupan ini ke kehidupan selanjutnya. Dan apa yang bisa kita katakan tentang ini? Bahwa ya penghiburan, Allah selalu menyertai. Itu yang kiranya tetap diingatkan. Yang ibu itu pasti sudah tahu, anaknya pasti sudah tahu. Tetapi toh harus tetap diingatkan lagi. Tetap harus disampaikan lagi. Bahwa benar satu-satunya tempat mengadu akan rasa takut, akan rasa cemas dari kehilangan adalah kepada Allah sendiri. Selalu dikatakan bahwa ada kesembuhan, tetapi lebih dari kesembuhan itu, karena andai kata pun sembuh, cepat atau lambat kita akan berlari dari dunia ini. Dan sampai kapan kita akan meminta akan tetap sehat terus, untuk segar terus, untuk hidup terus bersama dengan kita. Tiba waktunya, cepat atau lambat, hodie miki kras tibi, hari ini aku, esok kamu. Setiap kita akan beralih, mengalami proses itu, peralihan itu. Nah, tidak setiap orang siap untuk menghadapi peristiwa semacam itu. Tadi saya katakan, bapak, hora sama, saya datang. Oh, dia meraung atau apa namanya, tidak meracau saja, tidak menangkap apa yang saya katakan. Bahkan saya pikir dia tidak sungguh sadar bahwa saya datang karena sakitnya yang sudah semakin parah. Dan diberikan absolusi. Ya. Keluarga terutama, keluarga toh harus dikuatkan. Mereka sungguh mengalami kegelisahan karena akan kehilangan. Karena peristiwa sakit keras ini. Ada yang tidak siap. Dan kehadiran yang saya lakukan, saya pikir adalah salah satu cara untuk meyakinkan bahwa dalam keadaan begini pun kiranya iman tidak hilang. Tetaplah berpegang, tetaplah yakin pada janji, pada harapan yang Allah sampaikan.
lewat putranya. Dan ya akhirnya ibu itu menyambut komuni, putrinya juga menyambut komuni. Bapak itu tidak lagi. Kalaupun harus diambil pesan, begitulah. Saya pikir baik mengulang apa yang ya hidup atau mati kita itu milik Tuhan. Tetapi tentu ya pertama-tama tetap harus diyakinkan kita mencintai kehidupan. Sekalipun dalam keadaan sekarat demikian, harapan dan rasa cinta akan kehidupan ini tidak hilang. Dan kalaupun pada akhirnya Bapak itu tidak kuat dalam penderitaan, karena cepat atau lambat hal itu akan terjadi, saya minta kepada ibu dan anaknya untuk tetap kuat dalam iman. Tentu bukan hal gampang. Ya, begitulah akhirnya dipersiapkan baik bapak itu sendiri, juga ibu dan anak, untuk setiap kemungkinan yang bisa terjadi. Maka hal siap ini tentu menuntut iman. Sama seperti ketika Yesus berkata, "Bapa, sekiranya boleh, biarlah piala ini berlalu, namun bukanlah kehendakku, tetapi kehendakmu terjadi." Sebuah kesiapsediaan karena kesatuannya dengan Bapa. Demikian juga seperti Bunda Maria yang sanggup berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dan pada hari ini kita juga mengenang Maria yang berduka, yang karena harus kehilangan putranya di dunia ini. Seorang Maria, teladan orang beriman, juga mengalami duka. Maka penghiburan yang diberikan bukan terutama untuk menghapuskan duka, tetapi untuk siap berduka dalam iman. Karena kesembuhan dari luka karena duka, saya berduka, maka saya merasakan luka. Dan kesembuhan atas luka ini datang dari penghiburan yang diberikan oleh Allah juga. Dan yang saya pikirkan adalah bahwa ibu ini juga tidak berhenti berkata, "Berdoalah untuk kami." Dan saya pikir itu yang bisa dilakukan untuk bapak ini, untuk ibu ini, dan putri semata wayangnya. Dan begitulah akhirnya kita berpikir tentang hidup kita yang ada batas di bumi ini. Dan bagaimana kita menerima batas itu dan tetap merawat iman selama masih di bumi ini, itu adalah satu perjuangan yang kontinu, terus menerus. Semoga Tuhan menguatkan kita dalam hidup kita, dalam pengalaman kita setiap hari, dalam suka maupun duka. Dan kalaupun kita harus berduka karena pengalaman hidup yang pahit, bersama dengan Bunda Maria yang berduka cita, marilah kita melaluinya dalam terang iman. Pace bene.